Musim lalu jadi pukulan telak bagi Manchester City. Setelah sekian musim mendominasi sepak bola Inggris dan Eropa, mereka harus puas menutup musim tanpa satu pun gelar. Sebuah hasil yang jelas tak sesuai ekspektasi, apalagi untuk tim sekelas The Citizens yang dilatih oleh manajer top dunia, Pep Guardiola. Namun, respon City terhadap kegagalan itu terbilang luar biasa. Bukan sekadar evaluasi internal, mereka langsung bergerak cepat di bursa transfer. Dan hasilnya? 4 pemain anyar resmi didatangkan untuk memperkuat skuad musim depan. Sebuah sinyal bahwa City belum habis, justru sedang bersiap bangkit dengan kekuatan baru. Siapa saja pemain yang berhasil mereka boyong? Apa peran yang akan mereka mainkan di bawah arahan Pep? Dan bagaimana strategi transfer ini mencerminkan rencana besar Manchester City dalam merebut kembali kejayaan? Transfer ini bukan sekadar belanja pemain, tapi bagian dari proyek besar untuk mengembalikan dominasi di Premier League dan bersaing di level Eropa. Dengan materi pemain yang makin komplit dan sentuhan taktik Guardiola, musim depan akan jadi ajang pembuktian. Jadi, siapa saja 4 pemain baru Manchester City tersebut? Mari kita kupas satu persatu, lengkap dengan profil, statistik, dan alasan dibalik keputusan transfer ini. Simak selengkapnya hanya di Raftel Sport. 1. Tijjani Reijnders. Manchester City resmi mengumumkan kedatangan Tijjani Reijnders sebagai pemain anyar mereka. Gelandang tengah berusia 26 tahun asal Belanda ini resmi bergabung dari AC Milan untuk memperkuat lini tengah The Citizens di musim depan. Reijnders bukan nama asing di pentas sepak bola Eropa. Bersama Milan, ia tampil konsisten dan menjadi bagian penting dalam skema permainan tim asuhan Stefano Pioli. Gaya mainnya yang tenang, presisi umpan yang akurat, dan kemampuan membaca permainan menjadikannya sosok gelandang modern yang bisa mengatur tempo sekaligus membantu pertahanan. Manchester City rela merogoh kocek hingga 55 juta euro demi memboyong Reijnders ke Etihad Stadium. Padahal, harga pasarnya saat ini berada di kisaran 50 juta euro. Namun bagi Pep Guardiola, investasi ini dinilai sepadan, mengingat Reijnders punya karakteristik yang sesuai dengan filosofi permainan City, penguasaan bola, mobilitas tinggi, dan kecerdasan taktik. Dengan jadwal kompetisi yang padat musim depan dan target besar yang diusung City, kehadiran Reijnders sangat krusial. Ia bisa menjadi alternatif Rodri, atau bahkan membentuk duet yang solid di lini tengah. Yang jelas, ini bukan sekadar pembelian pemain. Ini adalah bagian dari pembangunan ulang kekuatan City setelah musim yang mengecewakan. Apakah Reijnders akan langsung nyetel dengan gaya main Pep? Kita tunggu saja aksinya. 2. Ryan Cherki. Manchester City terus bergerak aktif di bursa transfer dengan mendatangkan Ryan Cherki, penyerang sayap kanan berbakat asal Prancis. Pemain berusia 21 tahun ini resmi digaet dari Olympique Lyon dengan mahar transfer sebesar 36 juta euro, nilai yang cukup ekonomis mengingat harga pasarnya kini berada di kisaran 40 juta euro. Cherki dikenal sebagai pemain dengan teknik tinggi, kreativitas luar biasa, dan kemampuan menggiring bola yang memukau. Ia kerap disebut sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan dari Akademi Lyon, dan performanya di Ligue 1 dalam beberapa musim terakhir sukses mencuri perhatian banyak klub elit Eropa. Bagi Pep Guardiola, Cherki bukan hanya investasi masa depan, tetapi juga aset yang bisa langsung memberi kontribusi. Dengan kecepatan, kemampuan 1-lawan-1, dan visi menyerang yang tajam, Cherki diyakini bisa menambah variasi di sektor sayap kanan City, posisi yang selama ini sangat bergantung pada performa Bernardo Silva atau Phil Foden. Kehadiran Cherki juga membuka kemungkinan taktik yang lebih fleksibel. Ia bisa dimainkan di berbagai posisi menyerang, termasuk gelandang serang atau winger inverted. Dalam sistem permainan Guardiola yang menuntut kecerdasan taktik dan teknik tinggi, Cherki punya semua modal untuk berkembang menjadi bintang besar. Apakah Cherki mampu menjawab ekspektasi dan berkembang di bawah asuhan Pep? Waktu akan membuktikan, tapi satu hal pasti, City mendapatkan permata muda dengan potensi luar biasa. 3. Ryan Aït-Nouri. Manchester City resmi mengumumkan perekrutan Ryan Aït-Nouri sebagai bagian dari proyek besar mereka menyambut musim depan. Bek kiri berusia 24 tahun asal Aljazair ini didatangkan dari Wolverhampton Wanderers dengan biaya transfer sebesar 36 juta euro, mendekati nilai pasarnya yang kini berada di angka 35 juta euro. Aït-Nouri tampil mengesankan bersama Wolves di Premier League dalam beberapa musim terakhir. Ia dikenal sebagai bek sayap modern yang memiliki kecepatan, kelincahan, dan kemampuan menyerang yang sangat baik. Tak hanya piawai dalam bertahan, Aït-Nouri juga aktif membantu serangan dengan umpan silang tajam dan penetrasi ke dalam kotak penalti lawan.
Dengan gaya bermain seperti itu, tidak mengherankan jika Pep Guardiola tertarik untuk memboyongnya ke Etihad. Manchester City selama ini cukup sering mengandalkan bek tengah seperti Nathan Ake atau Joko Gvardiol untuk mengisi pos bek kiri. Kehadiran Ait-Nouri memberikan opsi alami yang lebih menyerang dan fleksibel di sisi kiri pertahanan. Guardiola diyakini akan memanfaatkan kemampuan ofensif Ait-Nouri untuk memberi lebar permainan, sekaligus menjaga intensitas tekanan dari sisi sayap. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman di liga yang kompetitif seperti Premier League, Ait-Nouri punya peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu bek kiri top Eropa. Akankah ia langsung jadi pilihan utama? Kita lihat saja kiprahnya di musim mendatang. 4. Marcus Bettinelli. Manchester City melengkapi daftar rekrutan barunya dengan menghadirkan sosok penjaga gawang senior, Marcus Bettinelli. Kiper berusia 33 tahun asal Inggris ini resmi bergabung dari Chelsea FC untuk memperkuat skuad The Citizens di musim depan. Meskipun namanya tak setenar kiper utama seperti Ederson, langkah City mendatangkan Bettinelli bukan tanpa alasan. Dengan pengalaman panjang di Premier League dan Championship, Bettinelli diharapkan mampu membawa ketenangan serta kedalaman di posisi penjaga gawang, terutama sebagai pelapis berpengalaman. Selama membela Fulham dan Chelsea, Bettinelli memang jarang tampil sebagai starter reguler. Namun ia dikenal sebagai sosok profesional yang siap tampil kapan saja dibutuhkan, dengan dedikasi tinggi dalam latihan serta kontribusi penting di ruang ganti. Mentalitas seperti inilah yang dibutuhkan dalam skuad penuh bintang seperti Manchester City. Keputusan ini juga mengindikasikan bahwa City ingin memperkuat sektor kiper cadangan setelah beberapa musim terakhir cukup bergantung pada kiper muda. Bettinelli bisa menjadi mentor bagi kiper-kiper muda City, sekaligus menjadi opsi aman bila Ederson atau Ortega absen karena cedera atau rotasi. Dengan kedatangannya, lini belakang City kini memiliki lapisan keamanan tambahan. Ia mungkin tidak sering terlihat di lapangan, tapi perannya bisa sangat penting dalam menjaga stabilitas tim sepanjang musim. Satu hal pasti, Pep Guardiola tahu betul apa yang ia butuhkan, bahkan untuk posisi yang jarang disorot. Dengan kedatangan Tijjani Reijnders, Ryan Cherki, Ryan Ait-Nouri, dan Marcus Bettinelli, Manchester City menunjukkan bahwa mereka tidak tinggal diam setelah musim lalu berakhir tanpa gelar. Langkah cepat dan tepat di bursa transfer kali ini menjadi bukti bahwa Pep Guardiola dan jajaran manajemen City punya misi besar, mengembalikan dominasi di Inggris dan Eropa. Reijnders akan menambah kedalaman lini tengah dengan kreativitas dan visi bermainnya. Ia bisa jadi pengatur tempo baru yang akan meringankan beban Rodri. Sementara Cherki membawa darah muda dan energi segar di lini depan. Di usianya yang masih sangat muda, ia punya potensi besar untuk berkembang menjadi pemain top di bawah asuhan Pep. Ait-Nouri, yang direkrut dari Wolves, adalah solusi untuk sektor bek kiri yang selama ini belum memiliki sosok natural di posisi tersebut. Kecepatan dan daya jelajahnya akan sangat membantu dalam menyerang maupun bertahan. Dan terakhir, meski tak sepopuler nama lainnya, kehadiran Marcus Bettinelli tetap krusial sebagai penjaga gawang cadangan yang berpengalaman, profesional, dan siap kapanpun dibutuhkan. 4 rekrutan ini tidak hanya memperkuat skuad secara kualitas, tapi juga memberikan fleksibilitas taktik yang lebih luas bagi Guardiola. Mereka bukan dibeli untuk sekadar menambah jumlah pemain, tapi benar-benar dipilih sesuai kebutuhan tim. Kini, semua mata akan tertuju pada bagaimana keempat pemain ini beradaptasi dan memberi dampak di lapangan. Apakah mereka akan langsung tampil gemilang, atau butuh waktu untuk menyatu dalam sistem permainan City? Satu hal yang pasti, dengan pergerakan transfer seperti ini, Manchester City mengirimkan pesan yang jelas. Mereka siap bangkit, siap bersaing, dan siap merebut kembali semua gelar yang sempat lepas musim lalu. Jadi, siapa menurut kalian rekrutan terbaik City musim ini? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, serta subscribe untuk update transfer dan berita bola lainnya, hanya di Raftel Sport.